gambar ini? Mas, Mbak? Iya, bisa Pak. Iya, coba sendiri aja. Berarti ketika kamu tumpu di suatu tempat, penggaris ini bisa dalam kondisi mendatar, berarti tumpuan kamu itu berada pada titik berat dari benda biru ini. Berarti dia berada di titik berat. Berada di titik berat. Gitu. Sekarang saya tanya, Mas. Kalau penggaris ini saya potong. Penggaris ini saya potong sebagian. Kalau posisi tangan kamu tetap di sini, apakah dia tetap seperti itu? Enggak, Pak. Mendatar. Enggak. Kenapa? Dia akan miring ke kiri, Pak. Akan miring ke kiri. Kenapa? Karena tidak sama, Pak, antara kanan dan kirinya, Pak. Artinya Porosnya sudah tidak di tengah lagi, Pak. titik beratnya tidak lagi di situ. Tidak lagi seperti semula. Betul nggak? Ketika panjangnya ini kamu tumpu di tengah, dia seimbang. Tapi ketika kamu potong sebagian, jatuh. Bergerak ke bawah ini. Ketika kamu potong sebelah kanan, yang kanan akan ke bawah. Itu artinya titik berat tidak lagi di sini. Harus diapakan, Mas? Supaya tetap setimbang. Apa yang kamu harus lakukan setelah dipotong? Kalau mau penggarisnya dipindahkan, Pak, atau tangannya, titik beratnya dipindahkan. Ya, kalau mau timbang, dua kemungkinan. Berarti penumpunya harus digeser. Oh, Mas, kalau begitu ketika dipotong, titik beratnya akan bergeser kemana, Mas? Ayo, ketika dipotong, titik beratnya bergeser kemana? Kalau dipotong di kanan berarti minggir ke sebelah kiri, geser sebelah kiri. Iya, kalau saya potong sebelah kanan, berarti penumpunya ini kamu geser ke kiri. Pasti dia setimbang. Ya enggak? Logika sehari-hari. Kalau sebelah kanan kamu potong, jatuh. Supaya jangan jatuh, penumpunya geser ke kiri. Ya enggak? Ya, gitu ya Mas ya. Kamu geser ke kiri. Atau penggarisnya kamu geser ke kanan. Itu artinya apa? Titik beratnya bergeser. Kalau panjangnya 1 meter berada di tengah-tengah, ya. Kalau dipotong 20 cm, ya titik beratnya akan bergeser. Bergeser dari salah satu tepinya, bergeser. Begitu, Mbak. Ya. Gitu. Ngerti ya? Nah, ini juga nih. Ini ada sistem. Sistem ini berarti ini batu yang mendatar ini, batu yang manjang, dua batu di atasnya, ditumpu di tengah, bisa mendatar. Berarti posisi ini nih, posisi di sini, ini adalah posisi titik berat sistemnya, yaitu dua benda yang di atas dan satu yang di bawah. Ya, gitu ya. Ini sistem. Berarti ini gabungan dari 3 buah berat benda. Berat batu yang kiri, berat batu yang atas, berat batu yang bawah. Ya, jadi titik beratnya bertumpu di tengah. Setimbang dia. Setimbang. Nah, ini Mas.
ngangkat barbel. Ya, kalau barbel ini mau diangkat dalam posisi yang mendatar, ya tangan kamu harus berada di antara kedua barbel pada posisi yang tepat. Coba kalau kamu pegang di tepi barbel, pasti miring. Ya enggak? Kalau tangan kamu ngangkatnya ke sini, ke bagian barbelnya, miring. Tapi kalau tangan kamu di antara kedua barbel, kamu angkat, itu kemungkinan dia akan bergeraknya mendatar. Itu artinya pemberian gaya di antara kedua barbel ini itu berada pada titik beratnya, Mas. Titik berat. Nah, siapa saja yang memiliki titik berat, Mas? Siapa saja benda yang mempunyai titik berat? Berat benda itu dimiliki oleh semua. Pertanyaannya apa ya? Apakah setiap benda memiliki berat? Mas, setiap benda memiliki berat nggak? Punya, Pak. Punya. Karena apa? Karena apa benda? Gravitasi. Gravitasi. Gravitasi dan massa. Ya, jadi setiap benda yang punya massa itu punya berat. Setiap benda yang punya massa itu punya berat. Ya. Terhadap siapa? Berat itu prinsipnya adalah gaya tarik. Gaya tarik, Mbak. Nah, kalau kamu pakai rumus M kali G, G-nya adalah gravitasi bumi, berarti beratnya terhadap bumi. M kali G, G-nya bulan, berarti gravitasinya bulan. Kamu berada di planet Mars, berarti berat kamu adalah massa kamu kali gravitasi planet Mars. Ya, jadi berat itu adalah gaya gravitasi tarik-menarik antara dua benda. Berarti kita bicaranya terhadap bumi. Ya, terhadap bumi. Ya, seperti itu. Berat. Nah, gitu, Mbak. Jadi kalau begitu, titik berat itu berarti titik. Titik itu berarti tempat. Tempat di mana seluruh massa benda, ya, seluruh massa benda, ya, jumlahnya berada di satu tempat. Seperti ini. Berat ini punya berat. Di sini letaknya. Di sini benda yang di atas yang kanan punya berat. Ke bawah. Di sini tempatnya. Tapi di tengah-tengahnya ditumpu setimbang. Berarti kalau begitu, titik berat sistem ini adalah jumlah dari, ya, letak titik berat dari jumlah dari tiga benda ini. Jadi dengan kata lain, berat itu adalah jumlah dari seluruh partikel benda yang menyusunnya. Benda yang menyusunnya. Ya. Mas, kalau saya tanya berat kamu, Mas, berat saya, itu kira-kira bisa dibagi atas berapa macam berat, Mas? Berat kita ini, apa yang kalau kamu sebutkan anggota badan kita apa? Kepala, ya Mas, lutut, pundak, kaki, ya gitu ya. Jadi kepala punya berat,
tangan punya berat, kaki punya berat. Jadi kalau dibilang berarti titik berat kita itu sebenarnya adalah kalau kita mau bagi ya, yaitu jumlah dari berat tangan, berat kepala, berat kaki, berat badan gitu ya. Itu ya. Jadi mencari letak titik berat itu sama saja kita mencari gabungan dari yang menyusun benda itu. Ya. Jadi begini Mbak, formulanya. Nah ini Mbak, kalau kita mencari formula titik berat. Oh, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Udah bisa dibayangkan? Ya, letak titik berat itu berarti tempat di mana benda itu mengumpul. Penggaris itu berarti titik beratnya semua partikelnya ngumpul di tengah. Ya, ngumpul di tengah. Nah, ya. Jadi kalau kita mau mencari letak titik berat suatu benda, ini Mas. Ini ada benda. Benda ini kita anggap terdiri dari 3. Benda ini kita anggap terdiri dari 3 penyusunnya. 3 penyusunnya. Boleh nggak Pak 1.000.000 penyusun? Boleh. Ya. 500 miliar penyusun boleh. Kita ambil 3 saja. Ya, kita ambil 3 saja. Ya, berat partikel yang ini 2. Kita ambil W1, W2 dan W ini adalah berat keseluruhan. W ini berat keseluruhan, W1 adalah berat penyusun 1, W2 berat penyusun 2. Letaknya di sini. Gambar W3, W4, W5, W1000 silakan. Tapi cukup 2 saja ini penyusunnya, ini totalnya. Yang biru itu adalah letak tempat. Ini yang biru, tempatnya. Ya. W ini menggambarkan beratnya. Yang biru itu punya letak berbeda dengan letak W2, berbeda dengan W. Kita bikin koordinatnya. Kita bikin koordinat berarti berat benda 1 koordinatnya X1, Y-nya adalah Y1. Berat 2 letaknya di X2 dan Y2. Ya, ingat ya. Tempat itu relatif. Jadi kamu bikin acuan. Acuannya adalah sumbu X dengan sumbu Y dengan sumbu X. Nah, kamu buat. Nah, ini keterangannya, Mas. Itu. Ya, W1 berat potongan pertama, W2 berat potongan kedua, ini W. Nah, cara kamu mencari letak titik berat, prinsipnya gini, Mas. Ya. Mencari letak titik berat, kita pakai prinsip momen gaya. Momen gaya W ini adalah berat keseluruhan, itu sama dengan jumlah momen gaya penyusunnya. Kalau ada benda ini kita bagi atas 2, berarti ada 2 momen gaya dari penyusunnya, yaitu momen gaya W1 dan momen gaya W2. Jumlahkan.
ini sama dengan jumlah momen berat keseluruhan. Itu Mbak. Jadi kalau beratnya ada 1000, jumlah momen benda 1000 benda, jumlah momen berat 1000 benda sama dengan jumlah momen berat totalnya. Itu prinsipnya, Mbak. Nah, ayo Mbak. Sekarang momen. Prinsipnya adalah momen gaya. Saya tanya Mbak. Momen gaya W ini, ya, momen gaya W ini, kalau terhadap sumbu Y, momen gaya berat W terhadap sumbu Y, itu momen gayanya apa, Mas? Momen gaya berat W ini terhadap sumbu Y, kalau kamu cari, itu apa kali apa, Mas? Momen berat W dengan poros sumbu Y. Ayo, boleh berpikir dulu. Momen gaya W terhadap sumbu Y. Apa kali apa, Mas? Momen gaya W ini, momen gaya berat benda W ini terhadap sumbu Y, terhadap poros sumbu Y, itu momen gayanya X0 apa, Mas? kali Y0. Ya, X0 kali Y0. X0 kali Y0. momen gaya adalah gaya kali vektor posisi. Momen gaya berat W. Ya berarti W kali vektor posisinya terhadap poros. Momen gaya W. Ya berarti W kali posisinya terhadap poros. Mana, Mas? Vektor posisi W terhadap poros. Garis yang mana, Mas? Garis yang mana yang menyatakan vektor posisi berat benda W terhadap poros? Porosnya sumbu Y. X0, Pak. X0. Momen gaya W ini adalah W kali X0. Kan posisinya ini. Terhadap poros Y. Ya enggak? Ini W. Ini porosnya. Ya berarti dari W ini kita tarik ke poros. Kita bikin tegak lurus poros. Tahu tegak lurus kan? Sin 90. Berarti tinggal momen gaya W adalah W kali X0. Gitu, Mas. Ini, Mas. Tuh, ini momen gaya W tuh ini, Mas. Nah, iya. Nah, tuh. Nah, momen gaya W1 terhadap sumbu Y. Momen gaya W1 terhadap sumbu Y. Berarti posisinya, posisi tegak lurusnya adalah ini, Mbak. Apa nama ini? Nama garis dari tempat W1 ke sumbu Y tegak lurus. Apa nih? Mbak, jawab apa nih, Mas? Mbak. Jarak ini adalah X1. Ini kan? Iya, Pak.
Iya, berarti momen gaya W1 kali X1. Momen gaya W2 kali X2. Kan udah tegak lurus. Udah tegak lurus berarti 90. Gitu, Mbak. Berarti kalau kita ambil terhadap sumbu Y, kita dapatkan W kali X0 ini adalah momen gaya beratnya, berat benda, sama dengan W1 kali X1, ini momen gaya dari potongan benda 1 ditambah W2 kali X2 potongan berat benda kedua kali X2. Ada 3 benda, W3 kali X3. Nah, dari sini kita bisa ambil X0. X0 adalah sebelah kanan dijumlahkan dibagi dengan W. Ya enggak? Matematiknya kan berarti X0 ini dibagi W. W itu kan berat benda. Berat benda berarti apa, Mbak? Ya jumlah dari partikelnya. Ya. Kalau kamu bagi tubuh kamu bagi 2 potongan benda, ya berarti taruhlah dari kepala sampai pusar, ya berarti berat kepala sampai pusar ditambah berat pusar sampai kaki. Itu namanya berat total. Kalau mau bagi 5, kepala, pundak, lutut, kaki, nah dibagi. Berat pundak, berat lutut, berat kaki jumlahin. Momen gaya lutut, momen gaya lengan, momen gaya kaki, gitu ya. Momen gaya berat kaki. Nah, jumlahin dapat X0, Mas. Apa itu X0? Posisi titik berat benda. Titik berat W. Ya. Jadi cukup mencari koordinat X-nya adalah benda itu kamu anggap berapa potong? 2 potong. Berarti berat benda potongan pertama kali koordinat X-nya. Berat kedua kali koordinat X-nya. Dibagi berat benda. Dengan cara yang sama, berarti mencari posisi Y-nya adalah berat W1 kali Y1. Gitu, Mas. Nah, ya. Jadi ini. Ya. Jadi intinya mencari letak titik berat, kita pakai momen. Momen gaya berat pengganti sama dengan jumlah momen gaya penyusunnya. Penyusunnya ada 5, berarti ada 5 momen gaya. Sama dengan jumlah momen gaya totalnya. Jadi gampangnya ditulis koordinat X-nya adalah sigma W WI kali XI. I ini potongan. Kalau potongan dibagi 3, berarti sigma W3 kali X3. Yaitu W1 kali X1 tambah W2 kali X3 tambah W3 kali X3. Y-nya juga begitu. Nah, terus gitu, Mas. Nah, rumus dasar. Ada lagi rumus turunannya, gampang. Ya. Mas, berat bisa nggak diwakili oleh volume? Kalau volume air setengah kilogram, setengah liter. Volume air 1 liter. Itu beratnya sama nggak? Volume air 1 liter dengan volume air setengah liter beratnya sama nggak? Tidak, Pak. Tidak. Berarti berat bisa diwakili oleh volume. Berarti kalau diketahui volume, W ini ditukar. Asalnya rumus M sama dengan rho kali V ya.
Rho kali V. Ya, M rho kali V. Berarti nanti W itu diganti dengan rho kali V kali G. Ya. Nah, ini M kali G. Ini kalau massa, kalau mau diwakili oleh massa, berat itu mg, G-nya dicoret, akhirnya G-nya nggak muncul, cukup sigma M. Massa bisa diwakili oleh volume, ganti dengan rho kali V. M-nya diganti rho kali V. Rho-nya sama semua dicoret jadi V. Jadi kesimpulannya, kalau diketahui volume, berat pakai volume. Volume bisa diwakili oleh luas. Volume bisa diwakili oleh luas. Apa tuh Mas maksudnya? Triplek. Triplek itu kan tipis ya? Betul nggak? Triplek itu tipis. Nah, benda-benda yang tipis itu volumenya cukup dilihat luas saja. Berarti kalau benda itu tipis, mencari titik berat itu pakai luas. Luas kali X per sigma luas. Hanya ya. Nah, luas. Kalau bendanya berbentuk kabel, Mas. Bendanya berbentuk kabel. Luas itu kira-kira sama nggak dengan panjangnya? Kalau kabel itu luas dengan panjangnya sama nggak? Nah, kalau seperti kabel, tebalnya diabaikan, bentuknya memanjang, itu cukup pakai panjang, Mas. Ya, garis itu cukup panjang. Ya, nanti kamu ini sendiri. Nah, oh, Mas, silakan ditanya, Mas. Ya, silakan ditanya. Ayo, harus bertanya. Dasar rumusnya adalah ini, Mas. Benda dibagi atas beberapa potongan. Benda dibagi atas beberapa potong. Setelah itu berarti momen gaya potongan sama dengan momen gaya utuhnya. Kalau berat bendanya dibagi 2, berarti W-nya W1 tambah W2. Nanti momennya adalah momen W1 tambah W2, yaitu W sama dengan W1 kali X1. Nah, gampangnya begini, Mas. Kalau contoh soal pasti bisa nanti. Nah, ini, Mas. Tapi kamu harus ngerti dulu, Mas. Nih, ini benda berbentuk panjang. Gimana titik beratnya? Mas, benda ini, benda AB seperti garis lurus, titik beratnya di garis simetrinya. Ya, di garis simetri, yaitu di tengah. Tuh, jadi posisinya adalah setengah L. Setengah L. Setengah panjang. Persegi panjang nih, Mas. Kalau benda punya perpotongan garis simetri, berarti titik beratnya berada pada perpotongan simetrinya, Mas. Benda ini punya berapa simetri nih? 4. Ini persegi panjang. Yang jelas yaitu
vertikal dengan horizontalnya ya. Kamu lipat kiri kanan, terus lipatan atas bawah ya. Ya enggak? Ini Mas. Nah, ini simetri. Nah, itu Mas. Ini dengan ini. Tuh, ini yang saya buat. Nah, ini. Kamu bertanya jangan malu-malu ya. Biar saya juga tambah pinter. Nah, ini. Yang jelas garis merah yang kedua ini adalah simetri. Yang diagonal belum tentu. Ya enggak, Mas? Diagonal ini belum tentu simetri. Tapi garis yang saya buat tegak ini simetri. Kalau ada dua perpotongan garis simetri, disitulah letak titik berat bendanya. Ayo Mas, tanya Mas. Mas Ganesha, tanya Mas. Ayo nanya apa aja, boleh. Oh, liatin jam. Ah, ini segitiga ini. Segitiga ini. Ya. Segitiga. Ya. Segitiga. Kalau garis ini simetri, artinya garis ini membagi sisi ini sama panjang, berarti titik beratnya berada pada garis ini. Ya, berada pada garis ini. Gitu. Ya. Jadi prinsip dari titik berat itu berada pada garis simetri. Berada pada garis simetri. Nah, ini Mas. Ini Mas. Ini ada berbentuk segitiga dan persegi panjang. Mas. Gambar ini punya garis simetri enggak, Mas? Bangun ini yang terdiri dari segitiga dan persegi panjang punya simetri enggak? Punya, Pak. Yang mana? Yang membelah di tengahnya ini, Pak. Yang Garis merah. yang mana? Atas ke bawah, Pak. Garis yang berwarna Merah. merah yang ini simetri. Ini simetri. Titik beratnya pasti di sini. Pada garis ini. Titik beratnya pada garis ini. Bantu saya, Mas. Kalau ini terbuat dari bahan yang sama. Mas, coba kamu duga di mana titik berat segitiga dengan persegi panjang yang jadi satu. Di mana, Mas? Di mana menurut kamu? Di X5Y4, Bapak. Jadi yang sudah pasti adalah koordinatnya adalah pada angka 5 ini untuk X-nya. Tapi untuk Y-nya kamu bisa lihat dari luas, Mas. Berapa luas segitiga? Berapa luas segitiga? Jawab Mas Padil. Setengah kali alas kaki tinggi. Iya, berapa? Oh. Berapa luas segitiganya? Berapa luas segitiga, Mas? 30, Pak. Berapa panjang alasnya berapa? Alasnya 10. 10. Pak, alasnya 10. Tingginya 6. 6. Berarti luas segitiga 30. 30. 30.
Berapa luas persegi panjang? Berapa luas persegi 32. panjang? 24. 6 kali 4 ya? 4. 6 kali 4, 24. 24. 24. Jadi berat persegi panjang 24, berat segitiga 60. Mana yang lebih berat? Segitiga. Segitiga. Berarti titik beratnya nanti dekat ke titik berat segitiga. Jadi titik beratnya pasti di atas 4, Mas. Pasti di 4. Kenapa? Karena yang segitiga ini berat. Yang ini ringan. Titik berat itu akan membuat keseimbangan ya. Membuat keseimbangan. Kalau kamu memikul beban, satu besar, satu berat, satu ringan, maka pikulannya lebih dekat kemana? Supaya seimbang. Ayo jawab Mas. Memikul beban yang satu berat, satu ringan, pakai pikulan. Kamu taruh di pundak kamu, taruh letaknya di mana Mas? Ke arah yang lebih berat, Pak. Ke arah yang lebih berat. Itu berarti titik berat kamu di situ. Kenapa kita pikul ke dekat yang lebih berat? Karena gabungan dari benda yang ringan ke benda yang berat, titik beratnya akan dekat dengan yang berat. Supaya seimbang. Supaya seimbang. Begitu juga dengan bangun ini. Segitiga, dia lebih berat. Karena lebih luas. Bahannya sama. Ini lebih kecil luasnya. Bahannya sama, berarti dia lebih ringan. Berarti titik beratnya dekat ke titik berat yang segitiga. Ya, segitiga gitu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sabar. Nah, kita caranya begini, Mas. Ini kan berarti ada 2 benda. Kita bagi 2 benda. 1 persegi panjang, tulis. Ya. Titik berat itu letak. Kalau letak berarti ada acuan. Kamu menyatakannya ke sumbu Y dan sumbu X. Kamu cari letak titik berat persegi panjang ada di mana. Ada di mana titik berat persegi panjang? Mas, ini 2. Ini 8. Berapa Mas? Ini sini Mas. 6. 6. Titik beratnya berarti ada di apa nih Mas? Di sumbu simetri. Sumbu simetri berarti adanya di ini Mas nih. Di sini nih. Di sini. Ini titik beratnya. Setuju nggak? Titik berat persegi panjang itu ada di Q. Ya kan? Karena dia berada di tengah-tengah. Tengah-tengah dari kanan, kiri, tengah-tengah, atas, bawah. Ini titik berat. Ya, ini. Sekarang titik ini nyatakan dalam koordinat. Titik ini nyatakan dalam koordinat. Berarti berapa X-nya? X-nya tarik ke bawah. Ini. Kenapa 5? Karena 2 ke 8 ini 6. Berarti tengah-tengah 5 ini adalah 3 dari 2. 3 dari 2. Nah kalau dihitung dari pojokan sini berapa? Ya 3 tambah 2. 3 terhadap 2. Terhadap 0 di sini adalah 5. Ngerti ya? Ini tengah-tengah ini. Ya tengah-tengah dari ini. 4. Berarti ini 2. Ya. Y-nya 2.
Nah, ini X-nya 5, Y-nya 2. Jadi Kori 5 ini asalnya dari apa, Mas? Ya, 5 ini adalah 3 ditambah 2. 3 ditambah 2. Gitu, Mas. Dah ketemu? Y-nya 2. Sekarang segitiga. Segitiga itu titik beratnya itu berada di sepertiga tinggi, Mas. Titik berat segitiga itu ya, kalau sudah ada garis simetri berarti titik beratnya berada di sini, Mas. Nih, berada di sini. Berarti X-nya udah ketahuan. X-nya adalah ke sini, Mas. Nah, berapa ini? 5. Ya, jadi X-nya itu 5. Y-nya 6. Kenapa 6, Pak? Tinggi segitiga berapa? Tinggi segitiga 6. Sepertiga tinggi 2. 2 dari sini. 2 dari alas. Berarti 4 tambah 2, 6. Oke. Ini, Mas. Segitiga. Mana dulu sebentar lo. Nah, contoh lain lagi. Nah, ini, Mas. Ya. Sabar ya. Nah, ini, Mas. Ini. Titik berat, Mas. Titik beratnya berbentuk plat. Berbentuk plat tipis. Berarti kalau tipis itu berarti tebalnya diabaikan. Berarti ini namanya bidang. Kalau bidang, apa, Mas, yang dapat kita cari, Mas, dari bidang? Kalau kamu luas. Iya. Sekarang, apakah bentuk ini punya simetri? Jadi bendanya berbentuk L. Apakah punya simetri? Enggak kayaknya, Pak. Enggak ada simetrinya huruf L ini. Simetrinya. Nah, maka kita menyelesaikannya, kita bagi atas berapa benda. Jangan banyak-banyak. Kalau bisa bagi 2 saja sudah jelas bentuknya, kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 bagian ini, apakah kita mudah menentukan simetrinya? Mas, kalau kita bagi 2 benda huruf L ini, apakah sudah jelas simetrinya? Kalau kita bagi 2? Jelas, Pak. Jelas. Pertama kita potong benda ini. Kemana mau motongnya? Boleh motongnya menurut garis ini. BF kamu cari ke bawah. Nah. Tuh. Kelihatan enggak? Nah, ini. Itu kamu kurang lurus ya. Tuh, kamu potong begini, Mas. Kasih nama di sini, Mas. Kasih nama. Berarti kamu beri nama. Inisiatifnya beri nama. Ya, kamu potong ini, Mas. Nah, kamu potong begini. Kamu beri nama lah, G. Kamu beri nama, G.
G kecil. Nah, berarti kalau begitu potongannya jadi ada potongan apa tuh Mas? Potongan bidang E, A, B, G gitu Mas. Ya, Mas. Kalau saya potong seperti itu Mas, berapa luasnya Mas? Sabar. Nah, ya, ini mana sih? Nah, itu Mas. Kalau saya potong huruf L ini atas dua bagian, satu adalah EABG, satu lagi, oh ini A-nya tetap ini. Ini adalah luas EABG Mas. Berapa Mas? Luas EABG. Mas, berapa luas 80 kali 20. 1.600. Berarti ini luas yang apa itu? FGDC. FC DG. Iya. Berapa luasnya Mas? 800. 800. Berarti sekarang setelah luasnya ketemu, kita bikin di mana letak titik berat EABG. Ayo Mas, titik berat EABG. Berarti kamu bikin ini Mas, garis simetri itu. Nggak kelihatan. Coba dihitemin. Nah, terus mana lagi? Garis di sini Mas, tengah-tengahnya mana? Nah, ini dia Mas. Tuh, ini namanya titik berat dari benda EABG. EABG itu di sini. Titik berat itu diberi lambang Z. Nanti kamu perbaiki ya. Titik berat itu diberi lambang hanya. Jadi ini kamu beri nama Z. Mas, coba jawab Mas. Titik perpotongan ini berapa koordinatnya Mas? Titik perpotongan ini berapa koordinatnya? 10,40. Iya, ini kalau kamu X-nya tarik ke bawah. Nah, ini kan tengah-tengah dari 20. Karena bidangnya ini. Jadi X-nya 10, 20 bagi 2. Koordinat Y-nya berapa Mas? Tempat ini. 80 bagi 2. 80 bagi 2. Susah banget nih. Nah, ini kamu beri nama Mas. Z. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Sabar. Ini kamu beri nama Z1, benda 1. Naikin dikit. Tuh Mas, Z1. Ini tadi ya, ini titik ini. Sekarang Z2. Kamu bikin lagi simetrinya. Z2. Bentar nih, sampai ini aja selesai nih. Kamu bikin tengah-tengahnya Mas. Tuh, kamu bikin tengah-tengah begini. Tuh. Cepat. Kamu bikin lagi dari mana Mas? Dari atas sini. Tuh. Nah.
Berapa koordinat ini? 10,40. Bangunnya adalah dibatasi oleh FGDC. Berarti tengah-tengahnya ini adalah 20 ke 60 berapa? 40. 40, berarti 40 bagi 2. 20 dari tepi 20, 20 dari 60, berarti koordinat ini adalah 40. 40, 20 tambah 20. 20-nya adalah batasnya, 20 lagi adalah tengah-tengahnya ini. Karena ini 40. Gitu. Itu adalah X-nya. Y-nya berapa? Y-nya ya tengah-tengah ini. Tengah-tengah sisi ini 20 kan? 20 bagi 2. Nih, 20 bagi 2. 20 bagi 2. 20 bagi 2, 10 ya? Ya, habis ini selesai. Udah, Mas. Kalau udah begitukan, kaliin, Mas. A kali X. Kalau kita mencari koordinat X, luas kali X. Y, luas kali Y. Kalikan nih. 1600 kali 10. Ini. Terus 1600 kali 40. Hanya, ini ketutup. Nah, gitu. Itu, Mas. Kaliin. Sudah dikaliin, diapain? Kali-kalikan. Dijumlah. AX-nya dijumlah. Ini. AY-nya dijumlah. Nanti dapat. Ya, itu dia, Mas. Silakan dipelajari. Nanti kita ini. Oh iya. Udah isi itu semua ya. Daftar hadir ya. Oke. Ya. Ini wah. Ya, nanti diulang lagi. Semangat ya. Jadi kalau menemui kesulitan, kamu masih muda, harus semangat ya. Silakan bertanya kalau masih ada yang kurang jelas. Oke, dipelajari, nanti akan lebih baik daripada tidak dipelajari. Oke, terima kasih atas perhatiannya.